Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, para hadirin, para pendengar sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang ulumul Quran Karim. Pada pelajaran siang hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quranul Karim. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau yang sebagai seorang yang ummi, seorang yang tidak membaca dan tidak menulis. Namun hal tersebut malah menjadi keutamaan dan kemuliaan serta keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Karena hal tersebut menjadikan orang-orang yang tidak menyukai beliau, tidak menyukai dakwah beliau, tidak bisa menjelekkan atau merendahkan beliau dalam hal tersebut, dalam keaslian atau keautentikan Al-Quranul Karim. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Dan tidaklah engkau membaca kitab sebelummu dan pula tidaklah engkau menuliskannya dengan tangan kananmu, dan hal tersebut dapat membuat orang-orang yang mubtil, orang-orang yang kufur terhadapmu menjadi amat ragu. Para hadirin dan para ikhwah dan akhwat sekalian, di depan kita sudah ada lembaran tentang jama' Al-Quran dan penyusunan Al-Quranul Karim, tadwinuhu. Di sini kita baca bahwasannya pengumpulan Al-Quranul Karim serta penyusunan itu ada dua. Ada yang namanya penyusunan fis sudur, ya, dengan hafalan di dalam hati Rasul, dalam hati para sahabat, dalam hati para salaf, dan juga ada fis sutur, yaitu di atas lembaran-lembaran. Ya. Yang pertama fis sudur, ya, dengan hafalan. Awwaluhum an-nabi, ya. Orang pertama kali yang menghafal adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya pada bulan Ramadan beliau bertemu dengan malaikat Jibril untuk menyetorkan hafalannya sekali. Kemudian pada akhir hayatnya, pada tahun di mana beliau akan meninggal, beliau menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Ya. Dan Rasulullah pun ketika diturunkan kepadanya Al-Quran, ini sangat semangat untuk menggerakkan lisannya, artinya sangat semangat untuk menghafalkannya agar tidak lupa. Namun Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut dan menjanjikan bahwasanya Al-Quran ini akan langsung terpatri dan langsung terhafal di
hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna alaina jam'ahu wa qur'anah." Sebelumnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerak-gerakkan lisanmu agar engkau menyegarakan hal tersebut, menyegarakan hafalnya ayat-ayat yang telah kami berikan, kami bacakan kepadamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan ayat-ayat tersebut kepadamu, ya, menghafalkan ayat-ayat tersebut dalam dirimu, dan Qur'anah, dan juga engkau akan membacakan ayat tersebut kepada para manusia. Ya. Kemudian juga poin selanjutnya adalah para sahabat pun ketika itu mereka ada tanafasa ashabuhu. Ya, para sahabat saling berlomba-lomba untuk menghafal Al-Qur'an, ya, untuk mengamalkan isinya, untuk mentadabburi makna-maknanya. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan orang yang wafat di medan perang dengan banyaknya hafalan mereka. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran. Ya, siapa yang paling banyak hafalannya, siapa yang paling banyak mengambil Al-Qur'annya. Dan zaman dulu mengambil Al-Qur'an dengan hafalan, ya, masih jarang dengan tulisan. Kemudian juga Al-Qur'an yang ada di sudur, di hati-hati ini, dihafal ini adalah telah Allah janjikan untuk dimudahkan, ya, taisirun minallah. Allah telah menjanjikan kepada para hambanya untuk memudahkan mereka menghafalkan Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat. Apakah ada yang berusaha terus-menerus mengingatnya? Dan juga Rasulullah telah menjanjikan pahala bagi penghafalnya. Ya, menghafalkan Al-Qur'an itu adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat agung yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra warqa." Ya, yuqalu li sahibil Qur'an, "Iqra warqa warattil kama kunta turattiluhu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Ya, bacalah, kemudian naiklah, tartilkanlah nanti pada hari kiamat. Sesungguhnya akhir atau kedudukanmu kelak pada hari kiamat adalah sebagaimana engkau membaca dan mentartilkan Al-Qur'an Al-Karim di dunia. Dan juga di dalam hadis yang lain, ya, di sebelah kirinya, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu." Permisalan seseorang yang membaca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan apa? Hafizun lahu, menghafalnya. Itu adalah ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, ma'as safaratil kiramil bararah. Derajatnya akan berada bersama para malaikat yang mulia. Wa matsalul ladzi yaqra'uhu wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Dan orang yang membaca kemudian ia berusaha untuk yata'ahad, dia mengulang-ulangnya, berusaha menghafalkannya, sedangkan hal tersebut tidak mudah baginya, susah baginya, 'alaihi syadid falahu ajran. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Kok di sini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, itu adalah pertama tentang pengumpulan Al-Qur'an di dalam hati, artinya dengan hafalan. Kemudian yang kedua adalah fis sutur, ya, fis sutur. Fis sutur ini ada 3 fase. Yang pertama adalah pada zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian zamannya khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, dan zamannya yang khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita mulai pada zamannya Nabi Muhammad, ya. Maksud dituliskannya Al-Qur'an pada zaman tersebut adalah hanya menuliskannya, ya, hanya menuliskannya dan tidak memaksudkan untuk mengumpulkan di dalam satu buku, ya, dalam satu mushaf. Dalam satu mushaf. Ya, tidak dimaksudkan dikumpulkan seperti itu. Namun hanya
mutlaqu at-tadwin atau mutlaqu al-kitabah. Ya, pokoknya ditulis. Ya, penulis al-wahyu ketika itu adalah Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Makanya para sahabat ketika itu menuliskan Al-Quran di atas banyak benda. Ya. Di antaranya adalah ar-riqa, ya, ar-riqa, yaitu kulit binatang. Kemudian juga ada al-aktaf. Ya, al-aktaf artinya tulang-tulang, tulang unta, tulang kambing dan lain-lainnya. Ya, Al-Quran ditulis di situ. Kemudian juga ada al-usub, ya, al-usub yaitu pelepah kurma. Ya, dalam riwayat yang lain ada juga al-likhaf, yaitu lempengan batu. Kemudian ada juga al-aqtab, yaitu kayu yang diletakkan di atas unta mereka, ya, al-aqtab. Dan orang atau sahabat yang mengumpulkan hal tersebut adalah Zaid bin Thabit sebagai katib atau penulis wahyu. Dan Rasulullah ketika itu juga telah mengizinkan untuk menuliskan Al-Quran. Ya, bahkan Rasulullah telah melarang dituliskan Al-Quran ini dengan sesuatu yang lain, bahkan dengan hadisnya. Ya, la taktubu anni ghairal Quran. Janganlah tuliskan dariku selain Al-Quran. Faman kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuh. Dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran, hadis-hadis, cerita-cerita selain Al-Quran, maka hendaknya ia menghapusnya. Ya, Rasulullah telah menjelaskan atau mengizinkan untuk menulis Al-Quran, dan beliau juga telah melarang untuk menulis dengan Al-Quran ini sesuatu yang lain. Dan pada zaman Nabi pula ini ada beberapa yang telah ditulis, kemudian ditinggalkan tilawahnya di Al-Ardah Al-Akhirah, di penyetoran Nabi yang terakhir kepada malaikat Jibril. Ini ada juga, ya. Jadi sudah ditulis di benda-benda tadi, kulit binatang, pelepah kurma, tulang unta, lempengan batu, kayu yang ada di atas unta tadi, namun telah ditinggalkan dan tidak dibaca oleh Nabi di penyetoran Nabi yang terakhir. Kemudian mengapa? Sebab asbabu adami kitabatil Quran kamilan fi mushafin wahid fi zaman Nabi. Ya, mengapa? Sebab tidak dituliskan Al-Quran di dalam satu mushaf, satu buku di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebabnya ada dua poin besarnya. Yang pertama, tidak ada faktor-faktor yang mengharuskan hal tersebut. Ya, lam tujad ad-dawa'i, tidak ada faktor-faktor. Karena apa? Wujudur Rasul, karena Nabi SAW masih hidup. Ya. Aghlabu al-ummah ummiyun. Kemudian juga mayoritas sahabat yang hidup ketika itu adalah manusia yang tidak membaca dan tidak menulis, ummiyun. Kemudian juga al-i'timad 'alal hifdhi aktsar. Pada zaman tersebut mereka selalu menyandarkan dengan hafalannya, tidak dengan tulisan-tulisan di atas kertas atau benda-benda yang lain. Ya, mereka selalu mengamalkan hafalannya. Kemudian poin besar yang kedua adalah bahwasanya Al-Quran ini masih terus turun dan belum habis. Ya. Lam yantahi nuzul Quran, belum habis turunnya Al-Quran, masih berangsur-angsur turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Al-Quran nazala mufarraqan, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Kemudian juga tartibnya penyusunan Al-Quran itu tidak seperti diturunkannya Al-Quran. Ya, tartibnya yang ada sekarang ini, yang kita kenal sekarang ini tidak seperti ketika diturunkannya. Ya. Kemudian qad yunsakhu lahiqan, ya, ditakutkan nanti suatu saat ke depannya dinasakh kalau ditulis pada zaman Nabi masih hidup. Dan juga lam yaktamil nuzuluhu, belum sempurna nuzulnya. Turunnya belum sempurna. Yaitu adalah penyusunan Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada juga pada zaman Abu Bakar, dan ada pula pada zaman Utsman. Ya. Al-Jam'u Al-Bakri itu adalah maksud pada zaman Abu Bakar. Kemudian Al-Jam'u Al-Utsmani pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Abu Bakar, orang yang meminta untuk mengumpulkan Al-Quran adalah
khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang mana ya ketika itu beliau takut dengan banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat di medan perang. Ya, seperti pada peperangan Al-Yamamah di mana telah wafat 70 orang sahabat penghafal Al-Quran Karim. Ya, ini adalah perbedaan antara pengumpulan Al-Quran pada zamannya Abu Bakar Al-Bakri, ya, Abu Bakar maksudnya, dan Utsmani pada zamannya Utsman. Yang meminta pada zamannya Abu Bakar siapa tadi? Umar. Kemudian minta atau yang mengusulkan pada zamannya Utsman adalah Hudzaifah bin Yaman. Ya, maksudnya apa? Yang pertama, al-maqsudu bihi, pada zamannya Abu Bakar itu jam'ul maktub al-mutafarriq min al-Quran fi mushafin wahid. Ya, Al-Quran, ya, mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di sesuatu yang macam-macam tadi, ya, di dalam satu mushaf. Dalam apa? Satu mushaf. Dikumpulkan dari apa? Sesuatu barang-barang yang macam-macam tadi. Makanya Zaid bin Thabit ketika mengumpulkan Al-Quran, beliau telah mengumpulkan seluruh Al-Quran kecuali 2 ayat. Ternyata beliau mendapatinya pada seorang sahabat yang bernama Khuzaimah bin Thabit. Ya, itu adalah pada akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sampai akhir ayat. Kemudian adapun pada zamannya Utsman, maka maksud kenapa Al-Quran itu dikumpulkan adalah apa? Naskhu iddati masahif min mushafi. Ya. Jadi pada zaman Abu Bakar, setelah Al-Quran itu ditulis di satu mushaf, ya, satu kitab, akhirnya para sahabat dan para orang-orang yang hidup pada zaman tersebut apa? Nasakh, mengkopi dari mushaf tersebut. Mereka menulis dengan mushafnya sendiri-sendiri. Mereka masing-masing memiliki mushaf-mushaf. Akhirnya banyak sekali tersebar mushaf-mushaf kopian dari apa? Kopian dari apa? Mushafnya siapa? Mushafnya Abu Bakar. Ya, kopian dari mushafnya Abu Bakar ini banyak sekali. Nah, pada zamannya Utsman, kopian-kopian yang banyak ini apa? Dikumpulkan dan disatukan menjadi satu mushaf. Ya, jadi disatukan menjadi satu mushaf. Sebabnya yang kedua, poin yang kedua itu sebabnya, sababuhu, pada zaman Abu Bakar yaitu al-khawfu min dhahabi syai'in min al-Quran bistishhadi huffadhihi. Ya, takut Al-Quran ada yang hilang karena para penghafalnya, penghafal di sudur, maksudnya di hati-hati mereka itu mati syahid. Kemudian pada zamannya Utsman, sebabnya adalah al-khawfu min ikhtilafin fi qiraatil Quran. Ditakutkan ada apa? Perbedaan, semakin banyak perbedaan di dalam cara membaca Al-Quran Karim. Ya, jadi ditakutkan semakin banyaknya perbedaan di dalam membaca Al-Quran Karim. Karena banyaknya orang non-Arab yang telah masuk Islam. Ketika itu ada peperangan Armenia, Azerbaijan, dan lain-lainnya, maka orang non-Arab berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sehingga lahjah-lahjah menjadi banyak, ya, cara membaca menjadi banyak dan ingin disatukan. Namanya Utsman bin Affan. Al-mukallaf bihi, ya, siapa yang orang yang tanggung jawab, penanggung jawabnya siapa? Pada zamannya Abu Bakar, Zaid bin Thabit, beliau seorang diri. Sedangkan pada zamannya Utsman ada 4. Zaid ditambah 3 sahabat yang lain. Tambah Abdullah bin Zubair, tambah Sa'id bin As, ditambah Abdurrahman bin Harith bin Hisham. 4 orang ini. Kemudian adadul masahif, jumlah mushafnya berapa? Pada zamannya Abu Bakar ada 1 mushaf saja. 1 mushaf saja yang dikumpulkan dari benda-benda yang bermacam-macam tadi. Adapun pada zamannya Utsman ada berapa? Ada 6 masahif, ada 6 mushaf ala sahih yang pendapat yang kuat, menurut pendapat yang kuat. Ya, mushaf tersebut kemudian dikirimkan ke
kota-kota Islam yang besar pada zaman tersebut. Di antaranya adalah Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Ya, jadi ada 6 yang dikirimkan ke kota-kota besar Islam pada zaman tersebut, dan juga dikirimkan satu mushaf dengan satu orang yang mengajarkan mushaf tersebut. Ya, Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Kemudian al-ilzamu bima fihi, yang orang wajib mengikuti apa yang di dalamnya, itu apa? Adapun pada zamannya Abu Bakar, itu manusia tidak diwajibkan mengikuti bacaan yang ada di mushaf yang dituliskan pada zaman tersebut. Ya, mushafnya ketika itu ada pada Abu Bakar, kemudian ketika Abu Bakar wafat dan dilantiknya Khalifah Umar, beliau yang pegang, kemudian ada pada Hafsah anaknya atau istri Nabi Muhammad SAW. Dan manusia tidak diharuskan mengikuti bacaan yang ada di dalam mushaf tersebut. Manusia masih memiliki mushafnya, Al-Qur'annya masing-masing. Adapun pada zamannya Utsman, maka mereka telah ulzimu bihadhil masahif wa umiru bitahriqi ma siwaha wa umira bitahriqi ma siwaha. Ya, mereka harus diwajibkan dengan lafaz-lafaz, ya, dengan Al-Qur'an di dalam mushafnya Utsmani tersebut, dan mereka diperintahkan untuk membakar Al-Qur'an selain kopian dari Utsman tersebut, ya, selain kopian dari Utsman, mushaf Utsmani tersebut. Kemudian bagaimana pendapat para sahabat tentang jamak pengumpulan yang ada pada zamannya Utsman ini? Maka seluruh para sahabat apa? Talaqi jami'uhum bil qabul. Mereka semuanya berserah atau sudah menerima hal tersebut, sepakat dengan hal tersebut, dan tidak ada yang menolak kecuali yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud pada pertama kalinya. Ya, jadi pertama kalinya di awalil amr, ya, pertama kalinya Ibnu Mas'ud ini menolak tentang dikumpulkannya atau disatukannya Al-Quran yang ada pada zaman tersebut, pada zamannya Utsman bin Affan. Kemudian beliau pada akhirnya ikut jumhur, ikut jamaah, beliau menyetujui hal tersebut. Oleh karena itu Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, adraktu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafirina fama ra'aitu ahadan minhum aba ma sana'a Utsman radhiyallahu anhu fil masahif. Aku telah mendapati para sahabat yang sangat banyak, dan aku tidaklah melihat satu di antara mereka yang menjelek-jelekan, mengaibi apa yang dilakukan oleh Utsman di dalam perkara mushaf. Jadi disuruh dibakar. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, rahimallahu Utsman, semoga Allah merahmati Utsman. Law wullituhu la fa'altu ma fa'ala fil masahif. Kalau aku diperintahkan hal tersebut, ya, kalau aku mendapatkan mandat tersebut, maka aku akan melakukan seperti yang beliau lakukan, seperti yang Utsman lakukan dalam perkara apa? Mushaf tadi. Ya, jadi paham ya? Ada yang nggak paham? Ada yang bertanya? Sebelum kita masuk ke tema selanjutnya. Hah? Madinah, Makkah, ya, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, ya. Ya, Syam sekarang ada Palestina, Suria, Lebanon, dan Yordan. Itu Syam pada zaman dahulu. Kufah, Basrah sekarang ada di Irak dan sebagian Iran. Madinah, Makkah masih sekarang ada di Saudi. Baik, dilanjutkan. Yang ke-12, tartibu suaril Quran wa ayatihi. Ya, tartib surat Al-Quran dan tartibnya ayat-ayatnya. Ya, urutan surat dan urutan ayat-ayat.
Ya, pertama ada pengertian ayat dan pengertian surat. Ya, ayat adalah Qur'anun murakkabun min jumalin walau takdiran dzu mabda'in wa maqta' mundarijun fis surah. Ya. Jadi adalah Al-Qur'an yang murakkab dari jumal-jumal, ya. Walau takdiran dzu mabda' yang memiliki permulaan, wa maqta' dan juga tema-tema atau blok-blok tertentu, mundarijun fis surah yang terdapat pada satu surat. Kemudian surah adalah Qur'anun yashtamilu ala ayatin zawi fatihatin wa khatimah. Quran yang yashtamil berisi ayat-ayat yang mana ada pembukaan dan ada penutupan. Itu namanya surat. Nah, urutan ayat ini adalah tauqifi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ijtihadnya ulama, bukan ijtihadnya para sahabat. Namun ini adalah sudah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tauqifi. La khilafa fi dzalik. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dalam masalah apa? Tertib ayat. Setelahnya itu ada dalil-dalilnya. Ya, di antaranya adalah perkataan Utsman, "Ya bna akhi, la ughayyiru syai'an minhu min makanihi." Wahai anak saudaraku, aku tidak akan mengganti sesuatu dari tempat yang telah ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga perkataan Utsman kepada Ibnu Abbas, bahwasanya beliau menjelaskan ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat turun beberapa ayat gitu ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca, ya, terkadang 5 ayat, terkadang 10 ayat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, terutama kepada penulis wahyu Zaid bin Thabit, "Da'u hada fi surah allati yudhkaru fiha kada." Ya, letakkan ini di surat yang ada di dalamnya seperti ini dan seperti ini. Kemudian ada ayat lain yang diturunkan. Dia juga mengatakan lagi seperti yang tadi. Da'u hadhil ayat fi suratil lati yudhkara kada wa kada. Ya, ini diletakkan di sini. Ini diletakkan di sini, ya. Jadi ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan dan merapikan serta menertibkannya, mengurutkannya. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah an-nabi kana yuqri'us sahabah wa yusalli bihim. Ya, Nabi mengajarkan para sahabat Al-Qur'an, ya, mengajarkan mereka baca Al-Qur'an. Kemudian juga Nabi mengimami mereka, ya. Kemudian tidaklah lam yungqal, tidaklah dinukil dari para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW itu apa? Hal yang menyelisihinya. Maka ini tertib ayat itu adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tertib ayat, ingat-ingat. Kemudian yang kedua adalah tartibus suwar. Ya, tartibu as-suwar. Ya, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Alu Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Itu bagaimana? Itu ternyata ada dua pendapat. Yang pertama yang lebih kuat itu sama. Itu adalah tauqif dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu dari Nabi SAW dan tidak bisa diotak-atik. Yang kedua, ya, pendapat yang kedua adalah karena ijtihadnya para sahabat. Ijtihadim minas sahabat. Ijtihadnya para sahabat. Setelahnya itu adalah dalil-dalil yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, yang rajih, yang mana hal tersebut juga dari Nabi kita Muhammad SAW adalah perkataan beliau, sabda beliau, iqra'uz zahrawain. Ya, bacalah dua zahrawain. Yang mana Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Ya, Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Di sini Nabi mengurutkan apa tidak? Nah, mengurutkan. Artinya urutan surah juga dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Tara'a alayya hizbun minal Qur'an fa aradtu an la akhruja hatta aqdiyah." Ya, jadi aku masih punya tanggungan untuk membaca sebagian atau hizb kelompok dari Quran. Fa aradtu an la akhruja hatta aqdiyah. Aku tidak ingin keluar rumah sampai aku menghabiskan hizbku tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "U'titu makanat Taurah as-sab'."
bahwasanya aku diberikan sebagai pengganti Taurat itu apa? As-sab'u tiwal, maksudnya surat 7 surat panjang yang pertama. Ya, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai 7. Nanti akan kita baca. Wa'ti itu makana Zabur al-Mi'in atau al-Ma'in, dan juga aku diberikan tempatnya Zabur itu sebagai penggantinya Zabur apa? Al-Ma'in. Kemudian wa'ti itu makana Injil al-Mathani. Ya, al-Mathani sebagai pengganti Injil. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi kelebihan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ayat-ayat mufassal. Nanti kita baca pengertian 4 ayat ini atau 4 nama ini. Adapun hal yang menunjukkan bahwa pentartiban pengurutan surat-surat ini adalah dengan ijtihadnya para sahabat adalah perkataan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan, faqubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Ya, jadi ketika beliau mengatakan wa kanatil anfalu min awaili ma unzila bil Madinah. Ya, surat Al-Anfal itu adalah termasuk surat-surat pertama yang diturunkan di Madinah. Wa bara'atun min akhiril Quran. Sedangkan Al-Bara'ah At-Taubah itu adalah apa? Dari akhir Al-Quran, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fakanat qissatuhuma syabihatan bi qissatiha. Ya, kisahnya Al-Anfal itu mirip dengan kisahnya apa? At-Taubah. Faqubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, beliau belum menjelaskan kepada kita apakah surat tersebut sama, ya satu surat atau beda surat, karena mirip. Ya, mirip artinya ada peluang, ya, ada kemungkinan untuk apa? Untuk sama. Namun Rasulullah tidaklah menjelaskannya. Wa dhanantu annaha minha. Aku mengira bahwa surat Al-Bara'ah atau Taubah itu adalah termasuk surat Al-Anfal. Famin thamma, maka dari itu qarantu bainahuma. Maka aku menjadikan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini beriringan. Ya, Anfal terus apa? At-Taubah. Walam aktub bainahuma satran bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidaklah menulis di penghujung atau di awal surat At-Taubah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau ragu apakah ini satu surat atau beda surat nih. Surat Taubah dan surat Al-Anfal ini. Walam aktub bainahuma satran. Qala Ibnu Ja'far wa wada'tuha fi sab'it tuwal. Ibnu Ja'far mengatakan aku meletakkan At-Taubah ini maksudnya di dalam sab'at tuwal, 7 surat yang panjang. Kemudian juga hal yang menunjukkan bahwasannya hal tersebut adalah ijtihadnya para sahabat adalah hadis Hudzaifah. Beliau mengatakan thumma qara'al baqarata thumma an-nisaa thumma ala Imran. Ya, jadi Rasulullah pernah sholat mengimami para sahabat dan beliau membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Ya, beliau membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Alu Imran. Ya, ini tidak apa menunjukkan apa? Tidak urut. Menunjukkan tidak urut. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Iya, ya yang kita lihat dari yang nampak zahirnya gitu sudah sempurna. Al-Baqarah, dan rawinya juga tidak mengatakan beberapa ayat dari Al-Baqarah gitu kan. Jadi sempurna. Tapi hal tersebut menunjukkan apa? Bolehnya kita membaca tidak berurutan. Maksudnya kalau rakaat pertama kita membaca surat Ali Imran, kemudian rakaat kedua kita membaca Al-Baqarah, ini tidak apa? Tidak mengapa. Ya, bolehnya dalam sholat kita membaca surat atau ayat yang dengan tidak berurutan. Ya, para ulama menjelaskan hal tersebut seperti itu. Ya, jadi hal tersebut tidaklah menunjukkan bahwa tartibnya Al-Quran itu ijtihadnya para sahabat, tidak. Atau Rasulullah membebaskan para sahabat untuk mentartib Al-Quran, tidak. Namun itu adalah pembebasan hanya dalam apa? Sholat. Ya, dalam sholat kita bisa mendahulukan surat yang akhir-akhir atau bisa mengakhirkan surat yang awal-awal.
Baik, masih kuat ya. Yang ke-13, adadu suwaril Quran wa ayatihi wa tajzi'atihi. Jumlah surat-surat Al-Quran, jumlah ayatnya, dan tajzi'ah, artinya pembagian Al-Quran Karim. Jumlah surat Al-Quran itu berapa? 114. Yang berapa? 114. Ini bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya. Awaluha al-Fatihah wa akhiruha an-Nas. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang terakhir surat An-Nas. Ya, ini macam-macamnya ada 4. Ya, macam-macamnya ada apa? 4. Seperti yang kita baca dalam hadis tadi. Ya, bahwasanya Rasulullah diberikan tempat pengganti Taurat apa tadi? As-sab'u tiwal. Ya, 7 surat yang panjang. Ini adalah penggantinya Taurat seperti yang disebutkan tadi. Ya, apa aja surat-surat tersebut? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Yunus. Wa qila at-Taubah badala Yunus. Ya, jadi pendapat pertama, yang ketujuh adalah apa? Yunus. Pendapat yang kedua adalah At-Taubah, menggantikan surat Yunus. Kemudian juga Rasulullah diberikan pengganti Zabur, yaitu Al-Mi'un. Ya, Al-Mi'un artinya adalah makana adadu ayihi mi'ata ayah. Au tazid au tanqus syai'an yasiro. Ya. Yaitu surat-surat yang apa? Jumlah ayatnya 100 ayat atau lebih sedikit atau kurang sedikit. 100 lebih itu namanya Al-Mi'un. Kemudian Al-Mathani, ya ini sebagai pengganti Al-Injil. Arti Al-Mathani ini ada 2. Pendapat yang pertama adalah Al-Fatihah. Ya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ya Allah mengatakan telah kami berikan kepadamu Al-Mathani sab'an minal mathani, artinya 7 mathani, 7 surat ayat surat Al-Fatihah. Ya. Pendapat pertama mengatakan Al-Fatihah. Yang kedua adalah surat-surat madunal mi'ah, surat-surat yang tidak sampai 100. Itu namanya apa? Mathani. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, wa fuddiltu bil mufassal. Ya Allah memberikan lebih kepadaku, memberikan keutamaan kepadaku dengan turunnya ayat-ayat al-mufassal. Mufassalnya ada 3. Pertama ada Tiwalul Mufassal, mufassal yang panjang. Ini dari surat Qaf sampai surat Al-Buruj. Kemudian ada Awsatul Mufassal, yang pertengahan dari surat At-Tariq sampai surat Ad-Duha. Kemudian Qisarul Mufassal, yang pendek-pendek, fasal yang pendek ada dari surat Asy-Syarah sampai surat An-Nas. Ya, sampai akhir Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian adapun jumlah ayat Al-Qur'an, ya jumlah ayat Al-Qur'an itu apa? Ikhtalafu fiha. Ya. Rasulullah atau para ulama berbeda pendapat. Jumlah ayat para ulama berbeda pendapat. Fi tahdidi ra'sil ayah wa laysa fi ziyadati alfadhin fiha au naqs. Jadi yang berbeda pendapat itu apa? Dalam menentukan mana akhir ayat, mana puncaknya ayat, mana kepalanya ayat, akhir ayatnya. Ya, contohnya surat Al-Ikhlas. Ya, siapa yang tahu surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Itu berapa ayat? 4 ayat. Nah, 4 ayat kan? Nah, ulama yang lain mengatakan itu 5 ayat. Ya, jadi bedanya seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, paham ya? Itu 5 ayat. Kemudian di sini kita akan diperkenalkan dengan ilmu adil ilmu menghitung ayat. Ya. Al-ilmu bi'adadi ayi suwaril Qur'an wa makhtulifa fi addihi minha ma'zuwan ila atau ma'zuwan linaqilihi. Ya, ilmu menghitung ayat, adil ini adalah ilmu yang menjelaskan atau berkenaan tentang jumlah-jumlah ayat dalam surat-surat Al-Quran Karim. Wa makhtulifa fi addihi minha, dan hal-hal yang diperselisihkan dalam menghitungnya, ya, ma'zuwan linaqilihi, dengan menisbatkan kepada para ulama yang berpendapat hal tersebut. Masdarnya apa? Tauqifi, ya, taufiqi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nau ikhtilafihi ikhtilafu tanawu. Ikhtilaf perbedaan yang macam-macam.
Ya. Di sini dijelaskan pula aqsamus suwar min haitsul ittifaq wal ikhtilaf fi adadi ayatiha. Ya, macam-macam surat-surat Al-Qur'an dari ittifaq ya kesepakatan dan yang ikhtilaf dan perbedaan di dalam adat jumlah ayat-ayatnya. Macam yang pertama adalah malam yukhtalaf fihi ijmalan wa tafsilan. Ya, surat-surat yang tidak ada perselisihan pendapat secara ijmali, ya jumlahnya berapa, itu tidak ada perselisihan pendapat, wala tafsilan, dan juga ayat-ayatnya yang mana saja. Ya, berhentinya di lafaz atau di kalimat-kalimat yang mana ini tidak ada apa? Perselisihan. Lam yukhtalaf fihi ijmalan wala tafsilan. Ijmalan apa? Jumlah ayatnya. Wala tafsilan. Tafsilan tadi, ya, di mana berhentinya atau kalimat terakhir berhentinya ayat itu di mana. Ini ada beberapa surat di situ disebutkan. Ada Yusuf sampai surat An-Nasr. Ya, Yusuf sampai kita contohkan surat Yusuf, ayatnya 111. Dan ayatnya tidak ada apa? Perselisihan pendapat. Kemudian macam yang kedua adalah makhtulifa fihi tafsilan faqat. Ya. Yang diperselisihkan adalah yang tafsil. Yang ayat-ayatnya ya, di mana akhir ayatnya. Jumlahnya sama, ya jumlahnya sama. Namun yang diperselisihkan adalah di mana ayat tersebut berhenti. Macam yang ketiga itu ada 4 surat, Al-Qasas, Al-Ankabut, Al-Jin dan Al-Asr. Yang terakhir adalah makhtulifa fihi ijmalan wa tafsilan. Yang diperselisihkan baik jumlah ayatnya, ijmalan ya, jumlah ayatnya berapa diperselisihkan, kemudian tafsilan juga diperselisihkan, ada 70 surat selain surat-surat yang telah disebutkan. Selanjutnya madzahibu ilmil adat, ya madhab ya, madhab ilmu adat itu ada 6. Kalau kita dalam ilmu fikih semuanya ada 4 madhab terkenal yang kita kenal ya. Adapun dalam ilmu al-adat ini, ilmu menghitung ayat ini ada 6 madhab. Yang pertama ada al-madani al-awwal. Jumlah ayatnya dalam Al-Quran Karim seluruhnya 6.217. Kemudian ada al-madani al-akhir 6.214. Kemudian ada al-makki 6.219. Al-kufi 6.236. Al-Basri 6.204. Kemudian yang terakhir ada Asy-Syami ya 6.226. Ini adalah mazhab-mazhab dalam ilmu adat. Setelahnya kitab-kitab atau buku-buku apa yang dapat kita rujuk jika ingin mengetahui lebih tentang ilmu ini. Di antaranya adalah Al-Bayan fi Addi Ayil Quran karya Abi Amr ya Ad-Dani, wafat 444 Hijriah. Kemudian Manzumatu Nazimatiz Zuhar fi A'dadi Ayis Suwar karya Imam Syatibi, pengarang Syatibiyah. Kemudian juga ada Manzumatul Faraid Al-Hisan fi Addi Ayil Quran karya Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Dia adalah di antara kitab-kitab yang dapat kita rujuk apabila kita ingin lebih mendalami tentang macam ilmu ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah tajziatul Quran wa tahzibuhu. Pembagian Al-Quran dan ya, kurang lebih sama ya, tahzibuhu artinya sama. Ya, asalnya pembagian ini adalah sebuah hadis yang tadi sempat kita baca pula, bahwasannya pernah datang kepada Nabi SAW beberapa pemuka kaum Tsaqif, ya, kaum Tsaqif, ya perwakilan kaum Tsaqif pernah datang kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW terlambat menemui mereka. Maka mereka berkata kepada Nabi, "Ma'amkatsaka anna ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu
terlambat untuk menemui kita wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjelaskan, tara alayya hizbun minal Qur'an fa aradtu an la akhruja hatta aqdiyah. Ya, aku teringat aku masih memiliki tanggungan untuk membaca Al-Quran pada hari ini, maka aku tidak ingin keluar dari rumah menemui kalian sampai aku membacanya, sampai aku menghabiskannya. Kemudian kami para pimpinan tadi yang datang kepada Nabi tadi, fasa'alna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbahna. Ya, ketika waktu subuh mereka bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tuhazzibuna al-Qur'an?" Bagaimana kalian membagi-bagi Al-Qur'an? Maka mereka menjelaskan, "Nuhazzibuhu thalatha suwar." Kita membaginya 3 surat pertama, kemudian khamsu suwar atau khamsa suwar, kemudian sab'a suwar, 5 surat, kemudian 7 surat, kemudian 9 surat, kemudian 11 surat, kemudian 13 surat, dan terakhir adalah al-mufassal dari qaf hatta yukhtam, dari surat qaf sampai khatam. Ya, jadi ini adalah pembagian atau tahzib yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibagi Al-Quran dibagi berapa? 7. Ya, 3 surat Al-Baqarah sampai An-Nisa, kemudian 5 surat Al-Maidah sampai At-Taubah, 7 surat Yunus sampai An-Nahl, 9 surat Al-Isra sampai Al-Furqan, 11 surat Asy-Syu'ara sampai Yasin, 13 surat As-Saffat sampai Al-Hujurat, dan terakhir Al-Mufassal Qaf sampai An-Nas. Itu adalah pembagian pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula tahzibul Quran wa tajzi'atuhu ba'da asri sahabah, pembagian Al-Quran setelah zamannya para sahabat. Setelah zamannya Nabi dan zamannya para sahabat. Ini adalah pembagian yang kita kenal pada saat ini. Ya, ada berapa? 30 juz. Setiap juz terkandung berapa? 2 hizb. Ya, 2 hizb. 30 juz, 1 juznya 2 hizb. Artinya ada berapa hizb? 60 hizb. 1 hizb ada 4 rubu. Ya, 4 rubu. Artinya 30 juz berapa rubu? 4 kali 2 kali 30. 240 ya. 4 kali 2 kali 30, 240. Nah, i'timaduhum ala addi hurufil Quran wa kalimatihi. Nah, para ulama yang membagi-bagi 30 juz, kemudian 60 hizb, kemudian 240 rubu, ini mereka patokannya apa? Patokannya adalah huruf-huruf Al-Quran. Huruf-huruf Al-Quran serta kalimat-kalimat Al-Quranul Karim. Oleh karena itu mereka lam yura'u ya, tidak memperhatikan apa? Al-waqaf wal ibtida. Maka dapat kita dapati dalam Al-Quran apa? Ayatnya belum selesai tapi sudah beda juz. Seperti apa? Hurrimat alaikumul ummahatukum sampai seterusnya. Setelahnya apa? Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aimin. Masih nyambung tapi sudah beda juznya. Kemudian bagaimana kita jika ingin lebih mendalami ilmu ini, maka kita rujuk Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran karya Ibnu Jauzi. Kemudian juga ada kitab yang bernama Lataiful Isyarat li Fununil Qiraat karya Al-Qastallani. Kemudian ada pula Tahzibul Quran karya Ustadz Dr. Abdul Aziz Al-Harbi. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Selanjutnya yang ke-14 adalah rasmu al-mushaf, ya. Rasam al-mushaf. Maksudnya rasmul mushaf adalah kitabatuhu bitariqah allati katabas sahabatu radhiyallahu anhum al-masahif. Ya, jadi menuliskan Al-Qur'an dengan cara yang mana para sahabat menuliskan Al-Qur'an. Ya, kemudian rasmul mushaf ini dinamakan pula kitabatul mushaf, ya, atau hijaul mushaf atau khattu al-mushaf. Ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Allahu Akbar. Nah, ya di situ bisa antum lihat ya tentang rasmu al-mushaf. Ya tentunya pada zaman dahulu yang mushaf pada zamannya Utsman ya, rasmul Utsmani itu tidak ada tanda-tandanya, tidak ada titik, tidak ada tanda, tidak ada harokat. Ya. Kemudian juga yang kedua, bahwasannya rasmul Utsmani ini mirip dengan rasm al-imla'i, seperti tulisan yang biasa pada zaman sekarang. Ini mirip, banyak miripnya. Namun ada perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan-perbedaan itu dinamakan qawaidu ar-rasm al-Utsmani. Kaidah-kaidah rasm Utsmani. Ya, kaidah rasm Utsmani itu ada 6. Ada yang nama hadzaf, az-ziyadah, ya hadzaf. Kemudian ziyadah, ya menambahkan, al-hadzaf menghilangkan, al-hamazat, ya hamzah-hamzah, kaidah hamzah-hamzah. Kemudian ada juga al-badal, ya al-badal. Kemudian ada kaidah al-wasl wal fasl, dan yang terakhir ma fihi qiraatan wa kutiba ala ihdahuma. Ada 2 qiraah, 2 cara membaca dan ditulis dengan 1 rasmnya saja. Ya, contohnya al-hadzaf ar-rahman, ya, ar-rahman. Di situ yang dihadzaf apa? Alif, ya. Ar-rahman kalau rasm al-imla'i bagaimana? Mimnya apa? Panjang. Ar-rahman. Tapi di dalam Al-Qur'an apa? Mimnya pendek atau panjang? Pendek, ada harokat kan nanti datangnya. Ya, jadi ar-Rahman pendek. Kemudian az-ziyadah ya, seperti firman Allah aula azbahannah. Ya, setelahnya hamzah itu ada apa? Ada alif. Ya, ada tambahan alif. Itu adalah ziyadah tambahan. Kemudian kaidah hamzat seperti la ayat ya. Hamzahnya di mana itu? Tidak terletak di atas huruf, tapi di antara dua huruf, di tengah-tengahnya. Kemudian juga ada wala yauduhu. Ya, hamzahnya ditulis di atas garis ya, sebelumnya huruf waw. Apa artinya wala yauduhu? Ya, tidaklah merepotkan, tidaklah melelahkan penjagaan keduanya. Wala yauduhu hifdhuhuma, ya tidaklah penjagaan langit dan bumi itu apa?
melelahkan atau merepotkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kaidah badal, ya contohnya as-shalah, ya as-shalah. Di situ aslinya apa? Alif diganti huruf apa? Huruf waw. Ya al-badal artinya diganti. Kemudian ada pula kaidah al-wasl wal fasl. Ya, yang mana yang dipotong, yang mana yang disambung. Seperti firman Allah, innama tu'aduna la'at. Ya, di situ apa? Tidak disambung antara inna dan ma. Adapun di ayat yang lain, innama tu'aduna la shadiq apa? Innanya apa? Disambung dengan ma. Ini kaidah fasl, ya, kaidah mana yang harus disambung dan mana yang harus diputus. Kemudian ma fihi qira'atan wa kutiba ala ihdahuma. Ya, ada dua qiraat kemudian dibaca dengan salah satunya wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dalam qiraat yang lain wa taran nasa sakra wa ma hum bisakra. Ya, artinya tulisannya sama namun bisa dibaca dengan dua qiraat. Ya, selanjutnya apakah boleh kita menulis Al-Qur'an dengan tanpa rasm Utsmani? Ulama salaf tidak boleh, adapun ulama mutaakhirin setelah zamannya para salaf dan muasirin itu tidak wajib, artinya dibolehkan. Kemudian juga mungkin kita katakan bahwasannya fi kitabati mushafin kamil au juz'in minhu, ini wajib ya. Kalau kita ingin menulis Al-Qur'an secara sempurna, Al-Qur'an seluruhnya atau beberapa juz Al-Qur'an, kita memaksudkan untuk menulis beberapa juz saja, ini apa? Wajib pakai rasm Utsmani. Adapun jika kita ingin menuliskan beberapa ayat atau beberapa kalimat ya yang terbatas, maka ini tidak wajib. Di buku-buku atau di lembaran-lembaran maka tidak wajib. Musannafat ya bisa antum baca sendiri ya. Langsung saja kita baca poin yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu tentang dhabtu al-mushaf. Ya, dhabtu al-mushaf. Ya, harokat-harokat atau titik-titiknya mushaf. Ilmu dhabt yaitu artinya adalah ilhaqu alamatin makhsusah bil harfi litamyizihi an ghairihi. Memberikan alamat-alamat ya, memberikan tanda-tanda yang khusus kepada huruf untuk apa? Litamyizihi an ghairihi, membedakannya dengan huruf-huruf yang lain. Au liddalalati ala harakatihi, menunjukkan harokatnya atau nahwu dzalik. Orang pertama kali yang menemukan hal ini adalah Abul Aswad yang bernama Zalim bin Amr ad-Du'ali, wafat pada tahun 69 Hijriah. Abul Aswad namanya Zalim bin Amr ad-Du'ali. Ya, nama yang lain ilmu naqd atau ilmu asyaql. Ya, ilmu dhabt itu ada dua. Ada dua macam. Yang pertama namanya naqtul i'jam. Ya, naqtul i'jam itu memberikan apa? Titik-titik di atas huruf-huruf seperti shin, titiknya berapa? 3. Kemudian ta, titiknya berapa? 2. Ya, seperti itu. Naqtu al-i'jam. Ya, ini ada hal ini ditemukan atau pertama kali ulama yang menemukannya adalah Nasr bin Asim, wafat pada tahun 90 Hijriah, serta Yahya bin Ya'mar yang wafat sebelum tahun tersebut, 90 Hijriah. Kemudian ada pula yang bernama naqtu al-i'rab. Ya, ini adalah harokat-harokatnya ya. Kalau tadi yang titiknya, ini yang apa? Harokat-harokatnya. Ini ada dua, ada naqtu al-mudawwar, ada asyaklu al-mustatil. Ya, ada naqtu al-mudawwar, yaitu titik-titik tapi menunjukkan apa? Harokat. Ya, titik-titik menunjukkan harokat. Ya, kalau titiknya di bawah itu kasroh, kalau titiknya di atas itu dhammah, kalau titiknya 2 itu dhammatain atau fathatain, ya seperti itu. Ini ditemukan atau ulama pertama kali yang mengatakan hal tersebut adalah Abul Aswad ad-Du'ali. Kemudian ada pula asyaklu al-mustatil. Ini orang pertama kali apa? Siapa? Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Ya, jadi beliau melihat bahwasanya fathah itu apa? Mirip apa? Mirip alif, akhirnya diiringkan. Harokat apa? Akhirnya fathah. Kemudian dhammah mirip waw, ya. Kemudian kasrah itu mirip ya. Ya, awalnya mirip ya. Nanti akhirnya dijadikan di bawah, ya jadikan mirip harokat fathah dan berada di bawah. Kemudian syadid. Ya, syadid itu apa? Shinnya itu awalnya huruf tasydid itu. Itu dari kalimat syadid.
ya. Kemudian dhammah kan waw itu ya. Kemudian as-sukun, ya. As-sukun itu apa? Khafif, dari khafif. Ya, kalau kita lihat as-sukun itu apa? Mirip kha, mirip apa? Kepalanya kha. Ya, kepalanya kha. Pada awalnya seperti itu, namun setelahnya ada seperti bulat seperti itu. Ya, itu adalah ilmu ad-dhabt dan syakl. Musannafatnya bisa antum baca sendiri. Kemudian ini contoh-contohnya ya. Contoh Al-Qur'an yang belum diberi titik, belum diberi harokat. Ya, ini baca surat apa nih? Siapa yang bisa baca? Kemudian yang kedua, ya ini sudah diberikan apa? Titik. Ya, jadi titiknya yang diberikan Nasr bin Asim, titiknya sa, titiknya shin tadi apa? Itu berwarna hitam, ya berwarna hitam. Adapun titiknya An-Naqtul Mudawwar karya atau Abul Aswad tadi berwarna merah. Ya, titiknya berwarna merah. Ya, jadi beda antara titiknya Abul Aswad dan titiknya dua muridnya. Ini dua orang ini adalah dua muridnya Abul Aswad, Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Ya, siapa yang bisa baca ini? Hah? Mana nih hafal Quran nih? Ini udah lulus ini harus hafal Quran kan? Jelas ya di situ ya? Jelas. Pak. Ya, yang pertama yang sebelah kanan itu surat Al-Hijr ya. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Qala inna haula'i dhaifi fala tahtun, antum terusin sendiri. Yang kedua yang berwarna merah itu ya, di situ hitam ya. Fotokopian. Itu surat An-Nisa. Fakhudhuhum waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Itu surat An-Nisa dan seterusnya. Paham ya tulisannya? Kelihatan ya, mulai kelihatan ya. Wallahu taala alam, mungkin ini saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.